Shalom, berjumpa lagi bersama saya Pendeta Maria Mayor di dalam program Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan di edisi Senin 22 Februari 2021. Kita terus ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mengawali semua yang hendak kita dengar tentang Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami terus mengucap syukur karena Tuhan terus menyertai memberkati kami sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan. Bahkan Engkau selalu mengajarkan kami, menuntun kami, memperbaiki kami dengan kebenaran firman-Mu supaya kami semakin ada dan mendalami kasih karunia, memahami, menghargai, bahkan mampu untuk melaksanakan semua yang menjadi perintah-Mu. Untuk itu Bapa dalam surga, di hari ini kami juga akan mendengarkan bagian firman. Kami mohon kuasa Roh Kudus dan hikmat Tuhan terus menopang kami, baik hamba yang menyampaikan firman-Mu, tapi juga seluruh umat yang mendengarkannya. Pada akhirnya kami mohon pengampunan untuk salah dan dosa yang kami lakukan, pikiran dan perkataan perbuatan kami, supaya firman yang kami sampaikan ataupun kami dengar, kami mampu menerapkan itu melalui kata dan perbuatan kami. Ini doa permohonan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca Alkitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, Kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-13, ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Dengan perikop ke Antiokhia di Pisidia. Ayatnya yang ke-44, pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang dikatakan berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara seluruh umat Tuhan. Kita yang selalu memberi diri untuk mendengar firman Tuhan, tapi juga mampu untuk melakukan apa yang selalu kita dengar tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu, para pemirsa di mana saja berada, setiap saat kita terus mendengarkan firman, terutama melalui program Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan, pasti dengan tujuan bahwa firman itu mampu kita terima, mampu pula kita terapkan. Sehingga melalui pembacaan kita di hari ini, tema yang menuntun kita adalah beritakanlah Injil dalam kata dan perbuatan. Berbicara tentang Injil, Yesus Kristus sendiri adalah Injil yang sesungguhnya, bahkan Allah yang telah memberikan Yesus sebagai Injil yang sesungguhnya itu telah kita pahami sampai di hari ini. Namun ada bagian-bagian yang harus kita terus belajar untuk bisa menyampaikan Injil itu seperti apa. Dan hari ini kita berbicara tentang beritakanlah Injil. Berarti tugas untuk memberitakan Injil bagi setiap orang percaya. Sesuai dengan bacaan kita, Kisah Para Rasul 13 ayat 44 sampai 49, di sini berbicara tentang Rasul Paulus dan juga Barnabas. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, sikap yang paling
ada dan sering kita jumpai, yaitu sikap saling iri hati bahkan benci. Itu selalu kita dapati di dalam kehidupan, tapi juga dalam pekerjaan pelayanan. Sikap yang saling membawa kita ada di dalam iri hati, kebencian, ini sikap yang sangat bertentangan dengan Injil dan juga pemberitaan Injil itu sendiri. Dalam bacaan kita di hari ini dikatakan bahwa ketika Paulus dan Barnabas berada di Antiokhia untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, banyak orang berkumpul untuk mendengarkan mereka dan hampir seluruh kota pada waktu itu. Dan ketika melihat itu, timbullah kemarahan orang-orang Yahudi karena mereka iri hati, benci kepada kedua rasul yang ada dalam pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Mereka marah dan menghujat, bahkan juga membantah semua perkataan Paulus. Namun sebagai pribadi yang juga mengalami kasih karunia bersama dengan Tuhan, Rasul Paulus dengan tenang menerima hujatan, cercaan, bahkan juga penghinaan dari orang-orang Yahudi yang disampaikan pada waktu itu kepada Rasul Paulus dan juga kepada Barnabas. Sikap yang mereka dapat perlihatkan kepada orang-orang Yahudi adalah dengan menunjukkan sikap tenang, sikap yang penuh dengan kerendahan hati dan kasih sayang. Dan itu sikap yang disampaikan ataupun ditunjukkan kepada orang banyak pada waktu itu, tentunya melalui Paulus dan Barnabas. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Paulus dan Barnabas menjelaskan dengan berani dan tegas bahwa Injil Yesus Kristus yang mereka beritakan bukan saja ditujukan kepada orang-orang Yahudi, melainkan kepada semua orang, semua bangsa yang sungguh-sungguh dan mau percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka akan diselamatkan. Maka melihat peristiwa itu, semua orang yang mendengar apa yang disampaikan Rasul Paulus dan juga Barnabas, mereka mau memberi diri untuk bisa merasakan bagaimana kasih sayang dari Allah di dalam kedua pribadi itu menjadi terlihat. Maka ada timbal balik, mereka merespon apa yang disampaikan oleh kedua hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus dan juga Barnabas. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena mereka berdua dituntun oleh Roh Kudus. Dan berbicara tentang kitab Kisah Para Rasul, pencurahan Roh Kudus dan karya Roh Kudus berawal dan bekerja pada saat itu. Sehingga bagian itu juga, Roh Kudus itu juga menuntun keduanya untuk bisa berkata-kata tentang Injil Yesus Kristus. Dan bagian ini disampaikan kepada semua orang Yahudi dan mereka menjadi percaya, bahkan juga semakin Injil itu disebarkan ke semua tempat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang terus mendengarkan firman kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus dan dalam pertolongan Roh Kudus, kita mendengarkan bagian ini dan tentunya menuntun kita sebagai orang-orang percaya untuk belajar dari sikap Paulus dan juga Barnabas. Bagaimana mereka menunjukkan sikap kerendahan hati, tapi juga penuh ketenangan dan kasih sayang untuk bisa merespon bagian-bagian yang seharusnya secara manusiawi mereka akan marah karena sikap daripada orang-orang Yahudi yang menentang Injil Yesus sendiri. Tetapi apa yang kita dapati bahwa tuntunan kuasa Roh Kudus dan kerendahan hati dan penuh kasih sayang itu dapat diperlihatkan karena Yesus Kristus menuntun ke mereka berdua lewat sikap dan perbuatan. Maka bagian itu diperhadapkan juga kepada kita pada masa sekarang. Berbicara tentang beritakanlah Injil, ini sesuatu yang gampang-gampang sulit. Karena setiap orang memberitakan Injil tentu dengan seluruh totalitas hidup akan menjadi panutan, tapi juga menjadi figur yang akan dilihat sesungguhnya firman itu menyatu dengan pribadi daripada orang tersebut. Dan hal itu kita dapati seperti apa yang tadi disampaikan, bahwa Paulus dan Barnabas menunjukkan bagian itu. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan dalam tema di hari ini, beritakanlah Injil Yesus Kristus melalui kata dan perbuatan, menjadi nyata di dalam kedua
pribadi Paulus dan Barnabas. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara, apakah sikap itu hanya sebatas di dalam pribadi Paulus dan Barnabas? Apakah peran Roh Kudus, kuasa Roh Kudus hanya berkarya pada mereka? Ataukah kepada kita sekalian? Tentu Bapak Ibu Saudara dan saya, kita akan mampu menjawab bahwa sebagai orang-orang percaya, sebagai pemberita Injil, kita juga harus mampu menyatakan bagaimana pemberitaan Injil itu sepadan juga dengan kata dan perbuatan kita. Sehingga apa yang kita sampaikan secara pribadi, bahkan juga dalam diri kita, keluarga, bahkan kepada persekutuan, akan mampu menjadi berkat bagi pribadi kita, tapi juga kepada orang lain. Maka menggarisbawahi apa yang disampaikan di hari ini melalui tema beritakanlah Injil dalam kata dan perbuatan. Ini menjadi tugas yang tentunya tidak sebatas para pelayan firman, pendeta, guru jemaat, penginjil, penatua, dan syemasi, tapi juga menjadi hal yang terpenting bagi semua orang percaya. Karena pemberitaan Injil juga dikerjakan oleh semua orang-orang percaya. Kita ada pada minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Pemberitaan Injil ini kita akan kerjakan. Dan salib itu sudah ada pada diri kita. Maka Injil itu juga akan mengubah kita dalam cara berpikir, bertindak. Apakah kita memiliki kuasa Roh Kudus yang menimbulkan sikap yang baik? Ataukah ketika pemberitaan Injil itu disampaikan, tantangan persoalan datang, kita hadapi dengan pikiran kita, bahkan kekuatan sampai dengan kemarahan ataupun hal-hal yang lain. Tapi hari ini kita ditantang bahwa kalau Paulus dan Barnabas bisa, mengapa Bapak Ibu Saudara dan saya tidak bisa? Pasti kita akan bisa, karena pemberitaan Injil itu dikerjakan oleh kita semua. Oleh sebab itu, para pemirsa yang mendengar berita firman Tuhan di mimbar-mimbar gereja, bahkan melalui tabura Injil, mari kita mau jaga seluruh kehidupan kita. Kata dan perbuatan kita harus seimbang, sehingga kuasa Roh Kudus itu akan dinyatakan di dalam pemberitaan Injil. Sikap, tutur kata, etika, cara hidup kita, dan lain sebagainya. Bagian ini yang harus kita perhatikan di masa-masa perkembangan dunia yang ada. Sehingga baik kita pemberita Injil secara khusus dalam jabatan-jabatan gereja, tapi juga sebagai umat Tuhan, kita juga harus memberi diri bahwa apa yang terjadi di Antiokhia bagi Paulus dan Barnabas, itu juga akan kita hadapi di masa sekarang. Tapi menjadi bagian yang terpenting adalah kita harus belajar kata dan perbuatan kita seimbang, dan tentunya melalui kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita. Bapak Ibu Saudara pemirsa, mengakhiri perenungan di hari ini, mari kita semua para pemberita Injil, bahkan seluruh umat Tuhan, kita mampu untuk bisa menyatakan bahwa kuasa Roh Kudus itu ada pada diri kita. Sikap merendahkan hati, merendahkan diri, dan penuh kasih itu juga harus ada pada kita. Sehingga pemberitaan Injil itu bukan saja sebatas kata-kata, tapi ada kuasa yang harus kita perlihatkan melalui penyampaian kebenaran firman itu. Baik di masa yang lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sehingga jadilah figur yang mampu memberitakan Injil, bukan saja dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan. Kiranya kuasa Allah melalui hikmat dan Roh Kudus akan memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga di masa yang sulit dan sukar ini, kita berdiri menjadi pemberita Injil, dan kita mampu menyatakan kuasa Roh Kudus itu berkuasa, karena kata dan perbuatan kita di dalamnya kuasa Tuhan itu akan nyata. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami telah belajar tentang firman-Mu Tuhan, untuk memberitakan Injil melalui kata dan perbuatan. Kami menyadari sungguh Tuhan, bahwa kadang kami lalai dalam menampakkan sikap yang baik ketika pemberitaan Injil kami sampaikan, bahkan kemanusiaan kami, kedagingan kami juga pun menonjol. Oleh sebab itu kami juga belajar dari dua figur, yaitu Paulus dan Barnabas. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan memakai kedua hamba-Mu. Itu berarti Tuhan juga memakai kami sekalian, baik dalam jabatan-jabatan gereja,
tapi juga sebagai warga jemaat umat Tuhan yang juga mampu menyatakan Injil melalui kata dan perbuatan. Maka berilah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, supaya kami mampu menyatakan firman itu lewat sikap tutur kata, cara hidup kami, sehingga kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkati semua yang mendengar, sehingga kami terus ada di dalam mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Ini doa syukur kami. Kami bawa semua permohonan, pergumulan, persoalan-persoalan hidup kami, baik dalam pribadi keluarga, bahkan dalam tugas pelayanan kami, di atas negeri Papua, bahkan untuk seluruh dunia di mana kami berada, supaya di mana kami berada pun, kami mampu memberitakan Injil melalui kata dan perbuatan kami yang mengandung kuasa Tuhan, sehingga nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus akan memberkati kami sekalian, yang memberi diri kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu dari sekarang ini kekal dan selamanya. Amin. Demikian para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang selalu kita dengar melalui Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Mari kita terus berkarya bersama dengan Tuhan, supaya kita kedapatan sedang melakukan apa yang Tuhan kerjakan dan perintahkan juga bagi kita sekalian. Shalom.